Bagaimana mungkin sebuah kota yang begitu besar seperti New York bisa mengalami transformasi perubahan yang begitu dahsyat luar biasa, menjadi kota yang lebih bagus, lebih indah, dan angka kriminalitasnya menurun tajam hanya dengan gara-gara jendela-jendela yang pecah itu diperbaiki. Pada kesempatan ini saya mau sharingkan sebuah teori yang menarik. Judulnya adalah The Broken Window Theory. Broken Window Theory ini sebenarnya adalah sebuah teori dari ilmu kriminologi, ilmu yang berurusan dengan tindak kejahatan. Yang menarik adalah ilmu ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1982 oleh dua pengajar dari Harvard, yaitu James Wilson dan George Killing. Dua orang ini memperkenalkan broken window theory, bahwa ketika ada kerusakan-kerusakan kecil yang menandakan kejahatan, itu kalau dibiarkan akan menumpuk-numpuk dan akan memicu terjadinya kejahatan yang lebih besar. Simple, sederhana. Teori is just teori. Tapi yang paling menarik adalah teori itu kemudian dipraktekkan di tahun 1990 oleh seorang major pemimpin kota New York, yaitu Rudy Giuliani. Pada waktu itu, Rudy Giuliani menghadapi sebuah masalah yang besar, yaitu apa? Angka kejahatan yang begitu tinggi di kota New York. Pertanyaannya adalah gimana caranya? Kalau membayar polisi, berapa banyak polisi yang harus ditempatkan untuk mencegah kejahatan ini? Rudy Giuliani kemudian mendapat sebuah ide yang simple dari The Broken Window Theory ini. Yang dia lakukan adalah dengan cara bekerja sama menempatkan petugas-petugas jendela-jendela dari gedung-gedung yang rusak, yang tidak terawat, yang kemudian pecah gara-gara dilempari batu, diperbaiki. Grafiti, coretan-coretan yang membuat kota menjadi kumuh, dibersihkan. Kereta api bawah tanah yang penuh dengan mungkin lampunya sudah rusak dan tidak menyala, dan tangga yang kumuh dan kondisi yang kumuh, semuanya diperbaiki. Hal yang simple, tidak butuh biaya yang terlalu tinggi. Tapi apa yang menarik? Justru hanya dengan memperbaiki hal simple kecil itulah, di tahun 1990-an itulah kita melihat tingkat penurunan angka yang sangat tajam dalam kriminalitas di New York. Lantas kemudian ini menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa. Inspirasi bahwa kalau ingin sesuatu yang besar, dahsyat, kita harus mulai dari hal kecil. Ini terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Ini terjadi dalam organisasi. Ini bisa terjadi di level kota dan negara. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau seandainya ini simple, mudah, kenapa banyak organisasi misalnya nggak memperhatikan hal seperti ini? 3 alasan. Karena satu, ini terlalu sepele. Seringkali organisasi, mungkin juga kita, kadang-kadang memperhatikan maunya yang besar, maunya yang keren, sehingga hal kecil-kecil itu sering diabaikan. Yang kedua, karena nggak terlihat. Mungkin karena saking kecilnya dan sepelenya, jadi kita udah mengabaikan dan tidak memperhatikan hal itu sama sekali. Padahal itu penting. Dan yang ketiga adalah kita tidak melihat dampak panjang dari bagian ini kalau diperbaiki, dampaknya apa. Padahal kalau pertanyaannya muncul, kenapa sih broken window theories itu bisa sampai mengurangi angka kejahatan di kota New York? Pernah nggak terpikirkan? Ternyata jawabannya simple. Jadi, alasannya pada waktu ketika jendela-jendela pecah ini dan dibiarkan, menunjukkan bahwa masyarakat itu don't care. Sehingga apa? Pemikiran yang muncul terutama di benak para kriminal adalah, ini ada masyarakat yang nggak terlalu peduli, yang nggak terlalu care. Ya sudah, kalau begitu kita aman-aman saja untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi ternyata itu memicu. Bayangkan ide seperti ini bisa kita terapkan dalam organisasi dan diri kita. Artinya apa? Mulai dari hal yang kecil. Maka tips saya, PR saya buat Anda sebagai seorang leader di dalam organisasi, buat Anda yang mau praktekkan buat diri Anda sendiri. 3 hal juga yang menurut saya penting untuk kita pertimbangkan. Mulai sekarang jangan sepelekan hal-hal yang kecil. So, pertama-tama adalah mulai sekarang mari kita take care dengan hal-hal yang simple dan sepele kelihatannya, tapi sebenarnya akan punya akibat atau dampak jangka panjang. Bukan berarti kita lantas jadi perfeksionis bahwa segala sesuatu event yang kecil harus diberesin. Tetapi pikirkanlah hal-hal yang sebenarnya selama ini Anda abaikan, yang Anda anggap itu nggak terlalu penting, tapi sebenarnya itu mengganggu. Seandainya Anda bisa memperbaiki sekarang, mungkin itu akan berdampak. Yang kedua, benar-benar pikirkanlah dampaknya, apa akibat yang akan kita peroleh. Atau sebaliknya, apa akibatnya, kerugian yang akan kita peroleh kalau seandainya ini kita tidak lakukan. Problemnya ada di dalam organisasi, ada istilah yang disebut dengan organizational myopia.
ketidakmampuan organisasi untuk melihat jangka panjang, sama seperti orang yang menderita penyakit miopia. Matanya hanya bisa melihat benda-benda objek di dekat, tetapi tidak bisa melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Yang ketiga adalah melakukan apa yang saya sebut sebagai small little things analysis. Mencoba untuk melihat hal-hal kecil apa yang selama ini Anda abaikan, organisasi kita abaikan, yang selama ini kita telantarkan, yang selama ini kita anggap sepele, tapi sebenarnya itu punya dampak besar. So, itu dibikin di dalam satu kolom. Di kolom berikutnya, pikirkan juga apa langkah-langkah kecil yang bisa Anda mulai kerjakan untuk membereskan hal kecil itu. Dan mulailah dikerjakan. So, mulai sekarang mari kita belajar dari The Broken Window Theories ini. Ternyata kalau kita ingin sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, ternyata itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sepele yang bisa kita perbaiki. Semoga Broken Window Theory ini memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana kalau kita ingin sesuatu yang dahsyat luar biasa? We have to start from something small. Ingat dong, kita selalu diingat dengan 3M, betul nggak? Mulai dari diri kita, mulai dari hal yang kecil, dan mulailah saat ini juga. Dari saya, Antoni Diamate. Salam antusias.